Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, di video saya kali ini hanya mereview apa yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin dan Ustadz Nandar, atau yang lebih dikenal dengan nama Jonathan Nandar. Ini kita akan mencoba untuk menganalisa kira-kira dalam berdialog, ya lebih dikatakan berdialog ya daripada berdebat ini, siapa yang lebih menguasai materi yang dibahas atau dijadikan tema topik pada perdebatan atau pada dialog tersebut gitu loh. Di dalam tema tersebut adalah batu penjuru. Di dalam tema tersebut adalah batu penjuru yang terdapat dalam Alkitab tersebut gitu loh. Nanti kita kupas dan analisa apa yang ingin disampaikan oleh pendeta ini gitu loh. Sebelumnya saya cuma kasih gambaran sedikit. Pendeta Saifuddin ini track recordnya asal mulanya berasal dari Islam yang kemudian jadi murtad. Nah, di sini dia sering berargumen sesuatu yang sangat kontroversial sekali gitu loh. Yang pertama, dia berusaha menyamakan antara Yesus dengan Nabi Isa, sedangkan dari agama dia sendiri yang sekarang ini itu menolak Isa dan Yesus itu disamakan. Ini sudah saya buatkan dalam video-video saya sebelumnya tentang Pendeta Saifuddin ini gitu. Dia juga sering kontroversial dalam pernyataan bahwa semua nabi itu berasal dari Bani Israel gitu loh. Pernyataan dia ini sangat kontroversial sekali karena di dalam kitabnya sendiri ada bangsa lain, ada nabi lain yang berasal bukan hanya dari Bani Israel, termasuk Nabi Abraham di situ. Nabi Abraham itu sudah termuat juga di dalam kitabnya, sedangkan Nabi Abraham itu bukan berasal dari Bani Israel. Dan juga banyak nabi-nabi lain selain dari Bani Israel ini. Tetapi di sini saya sebutkan Ibrahim atau Abraham karena ini termuat di dalam kitab mereka sendiri, yaitu Alkitab Bible, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Langsung saja ya kita lihat kira-kira menurut Anda yang diajarin terbang itu siapa gitu loh. Kira-kira yang diajarin berenang ini siapa? Yang menguasai materi dalam topik batu penjuru ini siapa? Dan yang tidak bisa membantah dalam tema ini kira-kira siapa? Silakan Anda dengar dan nilai sendiri. Baik, terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Rizal. Kita lanjut ke penanya berikutnya dengan Pak Yonatan. Si Nandar di mana, Nandar? Iya, ini berikut ini. Pak Yonatan, selamat malam. Bisa dengar, Pak? Selamat malam, suara saya kedengar? Ya, terdengar, Pak. Ya. Silakan, langsung Pak dengan pertanyaannya. Ya, boleh saya menyampaikan mukadimah sebentar? Ya, tafadhal ya akhi, tafadhal, takalam. Masya Allah. Oke, jadi saya dengar Bapak Saifuddin Ibrahim itu tidak Sebentar. Izinkan saya berbicara dulu. Bapak Saifuddin Ibrahim ini tidak mengenal gambar diri dan hati Bapak. Buah roh yang ke-9 itu Bapak sama sekali tidak memahami dan tidak menjadi pelaku firman. Hanya menjadi pendengar firman. Kalau saya perhatikan Bapak ini di WhatsApp, di mana itu kata-katanya begitu kasar. S3 dari Vatikan Bapak ya? Saya Yonatan Nandar, channel YouTube saya Yonatan Nandar. Saya kenal Alkitab semenjak 1 SMP.
Saya sering ke gereja berdebat dengan para pendeta, ke gereja Betani, ke gereja Mawarsa. Oke, di sini kita jawab dulu ya, analisa dulu pernyataan dari kedua orang ini. Pak Saifuddin Ibrahim ini menyangka mungkin Jonathan Nandar ini salah satu dari jebolan dari pendeta yang S3 tersebut, tapi mungkin nggak tahu apa alam pikirannya itu bagaimana pendeta ini. Untuk orang yang bernama Jonathan Nandar ini adalah dari kalangan Muslim, yang dimana dia sudah menguasai bahasa Yunani dan Ibrani. Dia menguasai itu karena dia mungkin lingkungannya itu pernah waktu masa-masa dia muda dan kecil itu berada di lingkungan yang membahas atau mengkaji dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani dari ajaran agama pendeta Saifuddin ini gitu. Itu yang perlu Anda ketahui, sehingga perlu diketahui bahasa Ibrani ataupun bahasa bahasa Ibrani dan Yunani ini adalah bahasa teks original yang dipakai dalam kitab-kitab Alkitab itu sendiri, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Itu bahasa teksnya, yaitu yang original adalah bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Nah, itu dua bahasa itu yang mendekati teks original kebenaran itu sangat kuat sekali. Makanya di sini seorang yang mengaku beragama terjemahan ini harusnya dia bisa memahami atau mengerti bahasa Ibrani atau Yunani gitu loh, bukan bahasa Arab. Yang harus diketahui itu bahasa teks aslinya itu adalah bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Nah, ini terbalik kelihatannya nih. Jonathan Nandar ini dia lebih menguasai bahasa asli dari Alkitab itu sendiri. Sedangkan pendeta Saifuddin, saya masih meragukan kemampuannya dia dalam menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Karena apa? Karena dia berasal dari orang Islam, artinya murtad yang keluar dari ajaran Islam, sehingga saya tidak yakin. Jadi yang keluar dari mulut pendeta Saifuddin ini ya kosakata bahasa Arab yang dia pelajari selama ini. Makanya lebih terdengar dia berbahasa dengan bahasa Arab. Nah, inilah suatu keunikan dalam perdebatan ini. Ya, saya lebih katakan siapa yang diajari terbang dalam posisi membahas batu penjuru ini gitu loh. Kira-kira siapa yang diajari terbang dalam posisi ini? Silakan kita lanjut dulu ya. Saya sering. Jadi saya tahu betul kekristenan. Oke, Bapak. Kita terima kasih Bapak Saifuddin Ibrahim. Dan saya yakin hati kecil Bapak meyakini bahwa dinul Islam itu adalah kebenaran, al-haq. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu adalah tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Ya. Dan waqul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Saya meyakini betul dari presentasi Bapak pertama kali, dari kemunculan Bapak saya sudah ya stay on begitu ya. Dan kali ini kita akan membahas Bapak Saifuddin Ibrahim, dan mudah-mudahan Allah yahdik, mudah-mudahan Bapak Saifuddin Ibrahim di akhir penghidupannya mendapatkan hidayah Allah kembali. Ya, Bapak Saifuddin Ibrahim. Bapak Saifuddin Ibrahim, kalau kita melihat di dalam Injil Matius 21 ayat ke-42, ini jelas nubuatan Nabi Muhammad SAW. Matius 21 ayat ke-42, ini jelas nubuatan Nabi Muhammad SAW. Ya, oh gambar saya jadi kecil ini. Ya, ini adalah nubuatan Nabi Muhammad SAW. Tadi Bapak menjabarkan, tolong gambarnya jangan diperkecil ya, supaya wajah Bapak Saifuddin Ibrahim terlihat oleh saya. Ya, tolong host diperhatikan. Ya.
Di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu suatu keajaiban di perbuatan Tuhan yang menjadi suatu keajaiban di mata kita. Ini adalah representasi dari Nabi Ismail, karena Ismail itu adalah turunan budak yang tidak diakui, begitu kan? Dan keturunannya Ismail, Ahmad, Muhammad telah menjadi batu penjuru. Dan tadi Bapak menjelaskan bahwa uswatun hasanah itu tidak ada korelasinya, Bapak. Saya katakan demikian ya. Kalau kita melihat di dalam hadis sahih, ya, Bapak bisa berbahasa Ibrani? Saya Jawab. bahasa monyet. Saya bisa bahasa monyet Tuh dengan... kan kata-katanya kasar lagi. Oh, Nggak, nggak usah ngomong pakai bahasa apa-apa. Bapak, Kemajuan Bapak. teknologi yang telah dilakukan oleh Yahudi telah membuka seluruh kebohongan, seluruh kepandaian, seluruh kecanggihan teknologi ini. Gak usah Bapak, ngomong ngajak-ngajak Bapak saya. Saifuddin Ibrahim. Dengarin. Oke, di sini kita tampilkan dan kita bahas dulu mengenai tema untuk diskusi kali ini adalah di Alkitab, yaitu Matius 21 ayat 42 dan 43. Di sini saya garis bawahi atau jabarkan kembali dulu tema-tema yang dipakai di sini adalah mengenai batu penjuru. Nah, tentunya di dalam membahas Matius 21, 42, 43 ini kan bahasa terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam membahas konteks teks original dalam Matius ini harus tentunya kita kembali rujuk kepada teks aslinya dalam bahasa Alkitab ini sendiri gitu loh. Tidak mungkin kita rujuk dalam terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Arab, tidak mungkin, ya kan. Ke bahasa daerah di Indonesia tidak mungkin. Ke bahasa yang di Eropa juga tidak mungkin, tetapi harus merujuk ke bahasa aslinya, yaitu ke bahasa Ibrani dan Yunani gitu loh. Ke bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi kira-kira yang disorot di sini yang menjadi bahasan adalah batu penjuru. Nah, apa itu batu penjuru? Nah, tentunya disinilah polemik atau pendekatan-pendekatan yang harus digali atau dibahas oleh para dialog ini untuk menjelaskan apa sih batu penjuru itu gitu loh. Dan siapa subjeknya yang dikatakan untuk dibuang dan menghasilkan kerajaan yang lain dalam suatu bangsa itu gitu loh. Itu tentunya dalam hal ini harus dikaji suatu bangsa mengarah kemana gitu loh. Yang diberikan pada suatu bangsa yang menghasilkan batu kerajaan itu kemana? Artinya gini, kerajaan tersebut akan dipindahkan Allah atau dipindahkan Tuhan ke bangsa lain yang dimana bangsa itu menghasilkan buah kerajaan itu gitu loh. Nah, itu yang perlu dibahas, dan tentunya ini tidak bisa dilarikan ke teks original yang bahasa yang tidak sesuai. Tentunya harus ke bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, itulah pentingnya teks bahasa aslinya ini dikuasain, setidaknya dikuasain dalam tema ini gitu loh. Dalam tema ini. Nah, mari kita simak. Bukan, sekali lagi, ini tidak bisa kalau dikorelasikan dalam bahasa Arab, walaupun dia pandai berbahasa Arab. Tidak bisa, apalagi bahasa monyet seperti yang disampaikan oleh pendeta Saifuddin, tidak bisa. Ini harus disampaikan bahasa original teks dan konteks dari ayat ini, yaitu ke bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Nah, dalam hal ini Yonatan Nandar saya lihat lebih menguasain dalam tema batu penjuru ini. Mari kita simak bagaimana pendeta Saifuddin ini menyampaikan, apakah bisa dia sanggup untuk membantah atau setidaknya mengcounter apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar ini. Oke, mari kita simak. Bahasa Arab. Oke, terima kasih.
Terima kasih. Akan tetapi Waraqah bin Naufal sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Nah, ini salah satu contohnya. Saya paham betul. Kamu sengaja untuk menjatuhkan saya kan? Enggak, bukan Bapak, bukan. Ya, terus berarti Bapak mengikuti keinginan daging. Bukankah di dalam 5 Galatia 5 tuh. Jangan menghakimi orang. Lah. Makanya saya bilang jangankan bahasa Ibrani, bahasa monyet saja saya tahu dengan Google gitu. Bapak baca Galatia 5. Ya, Bapak kok tidak kooperatif sih. Saya akan lebih mudah dari Bapak. Kamu ini menguji, jangan bertanya ataupun menekan lawan debat kita dengan menguji gitu. Bukan Bapak sayang. Oke, sebenarnya persoalannya di sini mengapa harus dikembalikan ke original teks baik maupun konteks dari bahasa aslinya dalam membahas Matius 21 ayat 42 dan 43 ini, karena disinilah penjabaran kata per kata teks dari ayat tersebut gitu loh. Yang siapa sih yang dimaksud dengan batu tersebut, penjuru tersebut siapa? Dan bagaimana sih sebenarnya penjelasan dari batu penjuru yang disampaikan dari teks bahasa Yunani tersebut gitu loh. Nah, ini makanya di Bang Jonathan Nandar, Ustadz Jonathan Nandar ini menyampaikan apakah Pendeta Saifuddin ini menguasain bahasa Ibrani atau Yunani, karena tidak mungkin teks ini atau kata-kata kosakata dalam membahas Matius ini 21 ayat 42-43 ini diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain, itu sama aja nggak nyambung gitu loh. Sama aja nggak nyambung, apalagi tadi Pendeta Saifuddin mengatakan bahwa menyebut nama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu adalah orang ahli kitab yang hidup pada masa itu sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, perlu saya sampaikan di sini, Waraqah bin Naufal ini beragamanya Nasrani. Sekali lagi, Waraqah bin Naufal ini Nasrani, ahli kitab gitu loh, ahli kitab. Posisinya bagaimana dengan ahli kitab menurut ajaran Islam? Posisi orang Islam itu di dalam menilai atau melihat orang ahli kitab ini adalah tidak menyalahkan tetapi tidak pula membenarkan, artinya menengah. Karena apa? Karena di bahasa Alkitab itu masih ada firman-firman Tuhan yang masih benar. Tapi juga pada Alkitab tersebut adanya penambahan-penambahan atau perubahan-perubahan yang tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Nah, itu makanya dalam ini posisi ini orang Islam tidak membenarkan juga tidak menyalahkan dalam posisi ini. Nah, dalam kembali kita ke konteks yang disampaikan oleh Jonathan Nandar, mengapa sekali lagi Jonathan Nandar ini mengembalikan ke konteks atau teks original bahasa Yunani dan Ibrani? Karena yang harus digali kan kosakatanya, teks-teks yang dalam bahasa aslinya ini. Kalau ini kan bahasa terjemahan bahasa Indonesia, kalau dialihkan ke bahasa Arab juga tidak mungkin, karena ini artinya akan lebih simpang lagi nanti gitu loh. Nah, makanya tidak salah, Jonathan Nandar tidak salah menyatakan bahwa mari kita kembalikan kepada konteks atau teks ayat original dalam bahasa aslinya. Oke, kita lanjut dulu ya. Bagaimana? Oke. Jangankan Bapak ya, Dr. Muriwali, Dr. Verbum Veritatis tidak mengerti bahasa Ibrani, padahal bahasa Ibrani ini merupakan bahasa asli dari Perjanjian Lama. Sedangkan bahasa asli dari bahasa Ibrani, Waraqah bin Naufal yang menikahkan Muhammad dengan Khadijah, dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Arab. Nah, ini saya sudah pegang salah satu bagian dari yang diterjemahkan oleh Waraqah bin Naufal. Saya lebih senang dalam bahasa Arab daripada bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Nah, sekarang apa bedanya? Oke. Nah, di sini Pendeta Saifuddin ini, karena saya nggak tahu apakah dia menguasai bahasa Ibrani atau Yunani,
dia mengarahkan pembahasan masalah Matius 21 ayat 42 dan 43 ini dibahas juga ke dalam bahasa Arab dengan menyinggung adanya Naufal itu orang Nasrani atau ahli kitab yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Sebenarnya saya nilai nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambungnya di mana? Nggak nyambungnya di posisi dalam hal ini kan membahas konteks ayat-ayat dari Matius 21 ayat 42 dan 43. Ini membahas kata per kata. Kalau dibahas terjemahan ke dalam bahasa Arab ya nggak nyambung. Berarti maknanya akan bakal nggak sesuai dengan bahasa aslinya. Nah kalau di dalam bahasa Indonesia pun batu penjuru juga nggak bisa dibahas. Karena ini juga bakal kita tidak tahu maksud batu penjuru sesuai dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu apa gitu loh. Nah justru itu yang digali adalah bahasa aslinya. Bahasa aslinya Alkitab itu sendiri, yaitu bahasa Yunani dan Ibrani. Nah sedangkan pendeta ini untuk menutupin kelemahannya dalam posisi bahasa Ibrani dan Yunani, dia mengeles dengan menyebut bahasa Arab, bahasa macam-macam lah, dia sebut mau bahasa monyet dan segala macam. Di sinilah letaknya ya kalau saya nilai dia mengeles saja pelarian karena dia tidak menguasai memang pembahasan dari konteks dan teks original ayat bahasa Yunani dan bahasa Ibrani dalam membahas batu penjuru dalam Matius 21 ayat 42 dan 43. Mari kita simak kembali. Oke Bapak, kita langsung ke pembahasan Bapak ya. Oke, jadi itu lebih bagus. Gitu aja. Jadi Bapak, ya. Jadi sebetulnya bahasa Yunani atau tidak, itu menghina namanya. Iya, Bapak Saifuddin Ibrahim yang saya hormati, yang saya kasihi. Saya ini pelaku firman, bukan hanya pendengar firman. Saya itu bukan Kristen Natal yang ke gereja pas Natalan doang. Saya bukan seperti itu. Saya lebih Kristen daripada orang Kristen. Oke ya Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya itu mengerti betul gambar diri dan hati Bapak. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemudian murah, bersabar, dan yang terakhir buah roh itu adalah roh yang ke-9, penguasaan diri. Harusnya Bapak lebih memberikan contoh yang baik dong Pak. Faliyakul khairon aw liyasmut. Berkata yang baik, benar atau diam. Nah, oke Bapak ya. Sekarang kenapa? Langsung gitu, nggak usah diembel-embelin dengan inilah pelaku firman lah. Nggak usah muji diri gitu. Kiranya Bapak suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya itu kan. Haleluya, Bapak tahu nggak bahasa apa? Bahasa Ibrani, artinya itu alhamdulillah, pujilah Tuhan. Jadi tidak masalah saya mengatakan haleluya. Oke. Nah Oke Bapak yang terhormat, Bapak yang saya kasihi. Nah kalau kita melihat batu penjuru di dalam Injil Matius itu, saya sampaikan terlebih dahulu ya agar nanti paham. Injil itu kan ada Injil 4 ya, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3 Injil sinoptik, 1 Injil non sinoptik, yaitu Injil Yohanes. Injil yang tertua itu Injil Matius adalah Injil bahasa aslinya itu dulunya bahasa Ibrani, akan tetapi ada pembahasan, nggak usah banyak cincong, terlalu banyak ngomong kami itu gitu loh. Oke Pak Saifuddin Ibrahim. Nah kalau kita melihat, kalau kita melihat Pak. Oke, di sini saya garis bawahi dulu ya. Untuk Injil Matius ini adalah Injil yang tertua dalam posisi yang dikanonip oleh orang-orang Perjanjian Baru tersebut. Nah, tentunya karena Injil ini yang paling tua, dia bahasa aslinya itu Ibrani. Nah, kemudian diterjemahkan kembali dalam bahasa Yunani. Nah, ini informasinya agar jelas dari Yonatan Nanda tersebut. Nah, tapi Pak Pendeta Saifuddin ini, mari kita simaklah kembali kita lihat. Saifuddin Ibrahim, ya, di dalam Matius 21 ayat ke-42 tentang batu penjuru. Batu di dalam bahasa Ibrani adalah eben. Ya, itu batu. Kalau batu penjuru beda loh ya, eben batu. Kalau batu penjuru itu adalah apa? Labinah, pinah. Kalau dalam bahasa Ibrani pinah. Kalau di dalam
di dalam sebuah hadis bahasa Arab itu labina begitu. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Bapak, di situ dinyatakan ya ketika Nabi Muhammad SAW memperumpamakan dirinya. Aku dengan nabi-nabi sebelumku itu seperti seseorang yang membangun rumah yang sangat elok, rumah yang sangat indah. Kemudian orang mengitari rumah tersebut seraya mengatakan, alangkah indah sekali rumah ini, alangkah indah sekali rumah ini, akan tetapi ada lubang yang kosong. Andaikan lubang yang kosong itu diisi oleh batu penjuru, maka sungguh sangat luar biasa sekali. Kata Rasulullah SAW, wa anna labinah wa anna hotamun nabiyyin. Aku itulah batu penjuru dan akulah penutup para nabi. Nah, kalau kita Pak Saifuddin Ibrahim mengeksplorasi lebih jauh tentang Alkitab, di dalam original teks bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani, maka Masya Allah Nabi Muhammad SAW real saya dapati. Oleh karenanya saya semenjak kecil, semenjak otak saya itu tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang lain, saya menemukan kebenaran Islam itu justru dari Alkitab. Ya, saya kecil itu mendekat hidup dan penghidupan saya dengan Alkitab. Jadi batu penjuru itu Nabi Muhammad gitu. Tadi sebagaimana yang saya paparkan. Nah, oke. Sekarang untuk sebentar Bapak, untuk mengidentifikasi lebih detail lagi, kita harus membaca Injil Matius 21 ayat ke-43. Jadi ayat ke-42 dan 43 itu saling keterkaitan, tidak bisa dipisahkan. Seperti Bapak Saifuddin Ibrahim dengan saya. Begitu Bapak ya. Nah, Nah, di dalam Bapak, di dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani ya, jadi bahasa asli dari perjanjian baru itu saudara-saudari semuanya adalah bahasa Yunani. Meskipun Isa alaihissalam hidup bukan di Yunani, akan tetapi bahasa asli dari perjanjian baru bahasa Yunani, Greek. Ya, di dalam Matius 21 ayat ke-43 tentang oleh sebab itu kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, jadi Bapak untuk memahami nubuatan ini coba Bapak lihat dari pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayat 41. Jadi Yesus itu adalah Nabi Allah, utusan Allah kepada Nabi Israel, ke Bani Israel maksud saya, yang diberikan sebuah kelebihan, yaitu ketika mengajar dengan penuh perumpamaan. Bisa dilihat di situ Bapak perumpamaannya. Saking jengkelnya Isa alaihissalam kepada orang-orang Yahudi Israel yang sangat bebal, maka Yesus mengucapkan nubuatan ini, ya, kerajaan Allah akan batu yang dibuang akan menjadi batu penjuru, karena di dalam perumpamaan itu anak Allah katanya itu anak pemilik kebun yaitu Yesus itu dibunuh begitu ya, dan karena dibunuh itu estafet kerajaan Allah atau risalah Islam akan dicabut daripadamu, akan diberikan kepada suatu bangsa lain. Saudara Ishak itu kan Ismail adalah anak yang pertama, Ishak anak yang kedua. Nah, di dalam bahasa Yunani, Beselia to, ya, kai dot hesetai, ya, esni. Nah, Bapak, begitu ya. Nah, Bapak paham nggak apa yang saya katakan tadi, bahasa Yunaninya? Beselia, tahu nggak artinya apa? To, teo kai dot hesetai etni. Begitu kan, Bapak paham nggak ini? Soalnya ini sangat penting sekali, Bapak, bahasa Yunani. Ya, Beselia. Beselia teokai dot hesetai etni. Nah, Bapak paham nggak etni itu apa? Ini sangat penting Bapak. Apa itu? Apa? Ya, makanya saya tanya Bapak kan gembala sidang. Iya, terusin saya aja. Anggap saya ini orang yang nggak tahu sama sekali gitu loh. Kalau Oke, di sini kita sangat jelas ya, yang disampaikan Jonathan Nandar. Tidak ada pembantahan sama sekali dari pendeta Saifuddin ini gitu loh. Tadi dari awal sudah disampaikan batu penjuru, ya kan, dalam bahasa Ibrani maupun Yohani tidak dibantah juga oleh pendeta ini. Nah, kemudian merujuk kembali ke Matius 21 ayat 43, berbicara tentang suatu bangsa itu, kepada suatu bangsa itu juga tidak ada pembantahan dari pendeta ini untuk mengarahkan. Artinya bangsa yang dikorelasikan oleh Jonathan ini
kepada saudaranya Ishak, yaitu Nabi Ismail yang menurunkan cikal bakal bangsa Kedar itu. Nah, di sini tidak sama sekali tidak ada dibantah bangsa Kedar itu siapa, yang kemudian bangsa Kedar itu dan Sela yang hidup di Jazirah Arab di Timur Tengah itu kemudian menurunkan pribadi yang bernama Nabi Muhammad SAW. Jadi runtutan dari Matius ini sebenarnya sudah sangat cukup jelas. Dan makanya dalam Islam itu orang-orang Yahudi dan Nasrani atau Kristen itu mengetahui cikal bakal kelahiran kedatangan Nabi Muhammad itu lebih daripada anaknya sendiri, karena ini sangat cukup jelas. Akan tetapi orang-orang atau para pemuka-pemuka pada agama itu berusaha menutupi dengan berbagai macam cara, perumpamaan atau berita-berita dari ayat tersebut. Salah satunya di Matius 21 ayat 42 dan 43 itu. Mari kita simak kembali apa yang ingin disampaikan oleh mereka berdua nih. Punya hadapan dengan Ustadz Nandar gitu. Yonatan Nandar, Bapak nama saya jangan dipanggil Nandarnya doang dong. Yonatan Nandar. Ya udahlah, Nandar aja lah. Ya, Bapak di Jakarta ya. Di YouTube itu Nandar S3 dari Vatikan kan? Bukan di Vatikan. Fitnah kan Bapak tuh kan. Ngaku-ngaku gitu. Coba lihat dari pendeta Saifuddin ini ngalur ngidul, malah bertanya-tanya yang nggak jelas, bukannya menanggapin di ayat Matius 21 ayat 42 Matius 21 ayat 42 dan 43 ini gitu loh. Dia tidak menanggapin, tidak menjawab, tidak membantah, tetapi ngalur ngidul ke jalur lain. Seharusnya kan dibantah. Yang dibahas kan temanya kan batu penjuru kan ini intinya. Ini artinya bisa dikatakan pendeta Saifuddin Ibrahim tidak menguasai tema dan bahasan dalam hal ini, dan itu menandakan bahwa dari beberapa bahasan atau dialog atau debat yang disampaikan Yonatan Nandar ke beberapa orang pendeta sebelumnya juga saya lihat tidak ada bantahan sama sekali. Apalagi kepada pendeta Morawali juga itu malah membahas teknis, tidak berani dia masuk ke materi ini gitu loh. Tidak berani dia membahas ke materi, hanya beberapa argumen dari Pak Diki yang saya lihat ada menanggapin sedikit mengenai batu ini, eben-eben ini, tapi kualitas dari bahasanya pun masih belum terlalu panjang lebar, makanya juga itu sangat saya nilai tidak terlalu memberi masukan dalam bahasan keilmuan gitu loh, khususnya dalam membahas materi dari batu penjuru di Matius 21 ayat 42 dan 43. Mari kita simak bagaimana pendeta Saifuddin ini mencoba untuk berkelit sedikit, tetapi kita lihat nilainya nggak ada sama sekali. Coba lihat, dia nggak ada bisa bantah sama sekali gitu loh. Ngaku. Bapak saya itu tidak sekolah di Vatikan. Oke, kembali ya Bapak. Oke. Apa yang dimaksud dengan Bapak? Apa yang dimaksud dengan etni di dalam Matius 21 ayat ke-43 tersebut, Bapak? Tolong jelaskan, dan Anda mohon kepada pribadi Tuhan yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Anda percaya sebagai penolong, pemberi sukacita, pelepasan dan lain sebagainya. Sekarang saya minta Anda minta kepada Roh Kudus untuk mengkandaskan saya di dalam perdiskusian kali ini. Kalau memang Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang Anda anggap bisa memberikan penolongan, tolong Bapak Ibrahim agar bisa menjawab pertanyaan saya ini. Etni itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia apa? Nah, saya mau jelaskan inti dari persoalan Anda adalah tentang batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad. Loh, tadi sudah saya dengar pemaparan Bapak dari awal sampai akhir. Yang saya sekarang inginkan, Bapak Saifuddin Ibrahim yang saya hormati, karena di dalam Islam itu kan kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Dulu, dengarin dulu. Tadi kamu sudah banyak ngomong. Dengarin saya dulu. Ya, Bapak, orang ini. Ya, silakan Bapak. Kamu sudah saya izinkan masuk loh, Nandar. Terima kasih Bapak. Oke, mari kita di sini sudah menilai
orang mencoba untuk mengelak atau ngeles karena dia nggak bisa menjawab materi, ya ujung-ujungnya begini, dia mencoba untuk memberikan ciplakan atau argumen yang rada-radanya seperti pendeta ini gitu loh. Coba kita lihat. Seharusnya kan kalau dia bisa jawab langsung jawab aja gitu loh mengenai hal-hal yang materi dari Matius ini. Kita lihat. Baik Bapak Gembala. Dari tentang batu penjuru itu hanya ada di dalam istilah Alkitab. Al-Quran dan Al-Hadis tidak memakai kata batu penjuru untuk teladan, untuk contoh, untuk idol, untuk idola kita. Bukan itu. Tetapi batu penjuru hanya dipakai oleh Alkitab dan di dalam bahasa Ibrani. Gitu. Nah, Hajarul Zawiyah. Nah, yaitu batu penjuru. Nah, batu penjuru itu tidak diarahkan kemana-mana. Efesus 2 ayat 20. Halo, tolong moderator tampilkan Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Ya, Efesus 2 ayat 20. Sudah? Ya. Bunitum ala asasir rusuli wal anbiya wa hajalu zawiyah wal masihu yasu'u nafsu. Gitu. Arabnya lebih jelas daripada bahasa yang kamu pakai. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi-nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam bahasa Arabnya, huwal masihu yasu'u nafsu. Yesus Kristus dirinya itulah batu penjuru. Jadi jangan dibawa ke tempat lain. Di Efesus 2 ayat 20, batu penjuru itu Yesus, bukan yang lain. Saudara Kunandar, Saudara Yonatan Nandar. Biar puas saya sebut nama Anda. Ya, terima kasih Bapak. Jadi nanti dulu, jangan dipotong dulu. Kamu suka ngomong omongan orang. Enggak, orang lebih tua. Siapa Bapak? Saya sudah dengar debat kamu suka motong orang. Dan kamu sudah potong-potong YouTube saya. Bagus kamu, otakmu pulas. Gitu. Culas sekali. Mengikuti keinginan daging. Galatia 5 ayat 19, Bapak mengikuti keinginan daging. Kemudian Kisah Rasul 4 ayat 11. Bahwa Yesus itulah batu penjuru. Ya. Yesus itulah batu penjuru. Kisah Rasul 4 ayat 11. 4 ayat 11 demikian. Hadza huwa al-hadarul ladzi rafadatumu ayyuhal bannaun fasara ru'saz zawiyah. Fasara ru'saz zawiyah. Ru'saz zawiyah, saya pakai Alkitab berbahasa Arab. Di mana Alkitab berbahasa Arab itu pertama kali yang menerjemahkan dalam bahasa Arab adalah Waraqah bin Naufal, yaitu pamannya Khadijah. Itu sebabnya saya pakai bahasa Arab. Karena lebih bagus Oke, di sini saya ingin memotong langsung argumen dari Pendeta Saifuddin Ibrahim. Tidak benar dan tidak ada sejarahnya Waraqah bin Naufal itu yang menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu tidak ada sejarahnya itu dalam Islam. Jadi bahkan mengenai hal ini, informasi itu pun hanya satu kali di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad itu bertemu dengan Waraqah bin Naufal itu gitu loh. Jadi informasi dalam Islam tidak benar, tidak ada informasi bahwa dalam Islam itu bahwa Waraqah bin Naufal ini menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, jadi hal itu juga nggak bisa kita jadikan dalil atau dasar untuk menguatkan argumen dari Pendeta Saifuddin ini. Kita kembali kepada argumen Pendeta Saifuddin mengenai Matius ayat 21, 42 dan 43 ini.
Di sini kan sudah sangat jelas bahwa kerajaan Allah akan diberikan daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi intinya begini, yang berbicara ini adalah Yesus atau Nabi Isa itu sendiri, ya kan? Dia berbicara mengenai akan adanya suatu bangsa yang akan diberikan atau menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu artinya kan Allah Tuhan, bahwa itu artinya ada Tuhan yang akan memberikan atau mengambil keutamaan dari bangsa Israel ini untuk dipindahkan dan diberikan kepada suatu bangsa yang lain gitu loh. Nah, di sini sangat maknanya sangat banyak sekali ya gambarannya. Itu artinya menandakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih ini sebenarnya dia bukan Tuhan, karena dia yang berbicara seperti ini gitu loh. Bahwa dia sendiri yang berbicara seperti ini, bahwa menggambarkan bahwa Tuhan siapa lagi yang akan mengambil kerajaan daripadamu atau bangsa Israel itu yang dipindahkan ke bangsa lain. Nah, ini maknanya sangat banyak sih. Dan maknanya dalam konteks ayat ini sebenarnya bukan hanya memukul dari konsep ketuhanan dari Yesus Kristus itu sendiri, tetapi menggambarkan juga akan ada bangsa lain yang akan menghasilkan atau pewaris dari bangsa itu untuk menjadi kerajaan Tuhan yang lain gitu loh. Nah, di sini sangat-sangat jelas ya konteks dari ayat Matius 21 ayat 42 dan 43. Matius 21 ayat 42 43 ini konteksnya sangat jelas. Nah, apalagi bila digali dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani dan Ibrani, yaitu bahasa teks ayat itu pertama kali diturunkan, yang tentunya tidak akan bakal melebar, artinya itu jauh menyimpang gitu loh, atau bergeser gitu loh. Nah, makanya di sini kewajiban seharusnya bukan orang Islam yang harus tahu ini dalam sampai ke dasar-dasarnya bahasa konteks ayat tersebut. Seharusnya orang dari agama dia sendiri gitu loh. Seharusnya pendeta Saifuddin yang membahas ini, menggali. Nah, dan anehnya pendeta Saifuddin ini mengatakan Yesus itu sendiri yang nggak nyambung. Di mana nyambungnya? Yang berkata Yesus, terus Yesus sendiri yang mengatakan bahwa kerajaan ini akan diambil daripadamu, wahai Bani Israel. Ini Yesus sendiri yang berkata dan akan diberikan kepada bangsa lain. Bagaimana nyambungnya kalau ini yang diumpamakan yang diambil bangsa ini yaitu Yesus itu sendiri? Ya nggak nyambung. Jadi kalau saya nilai sebenarnya pendeta Saifuddin tidak mengerti materi dari bahasan Matius 21 ayat 42-43 itu sendiri. Jadi makna yang terkandung dalam batu penjuru ini artinya bisa dikatakan tidak ada bantahan sama sekali dari pendeta Saifuddin Ibrahim. Cuma ngalur ngidul aja. Ya ujung-ujungnya kan dia membahas dalam bahasa Arab. Ya apa hubungannya? Nggak ada hubungannya dalam bahasa Arab. Walaupun itu bahasa dalam agama Islam utama, tapi nggak ada kaitannya. Dan dibahas di sini nggak ada kaitannya sama sekali. Oke, kita lanjut ya. Saya senang dengan bahasa Arab karena bahasa yang luar biasa adalah bahasa Arab. Saya tidak memakai bahasa-bahasa itu, gitu. Nah, demikian. Harus. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, dengar itu baik-baik, Nandar, gitu. Ayat 12-nya, la hulosa illa biyasu. Tidak ada keselamatan tanpa Yesus. Jadi keselamatan hanya dalam Yesus. Dan tidak dalam terjemahan Indonesia kurang bagus. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya. Karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Ini terjemahan yang tidak bagus. Tapi bahasa Arab adalah bahasa yang luar biasa. La hulosa illa biyasu. Fama min asmin akhor tahtas sama. Wahaballahu linnasi nukaddiru bihi nahluso.
Ini bahasa yang luar biasa, Nandar. Jadi jangan saya dipaksa untuk mengikuti bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Nah, bahasa Arab adalah bahasa terbaik di muka bumi untuk menjelaskan isi hati. Maka terjemahan Alkitab di dalam bahasa Arab itu lebih saya sukai daripada bahasa Indonesia sendiri. Jadi kalau saya kesulitan untuk mengerti bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, saya lari kepada Alkitab bahasa Arab. Saya lari ke sini untuk mengungkapkan makna terdalam dari Alkitab. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa batu penjuru itu adalah Nabi Muhammad, kamu telah salah melangkah. Kamu masuk Islam, itu kamu terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Al-Ma'idah 47, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Itu kamu akan tahu bagaimana kutukan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang Kristen yang masuk Islam. Quran yang ngomong, bukan saya. Udah, saya ya Pak. Oke, jangan kamu mengajak saya balik lagi. Salah kamu. Oke, sekarang tidak masalah Pak. Apa? Ya, terima kasih udah Bapak. Apa dengan batu penjuru itu? Kamu sudah salah, sudah masuk dalam perangkapmu sendiri. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kejujuran Bapak Gembala Sidang. Kiranya Tuhan melawat dan menjamah pribadinya. Karena pada malam ini Bapak Gembala Sidang tidak dibimbing oleh Roh Kudus yang dianggap sebagai pribadi yang dapat menolong. Akan tetapi pribadi Roh Kudus tidak mampu mengkandaskan saya di dalam perdiskusian kita malam ini. Justru Roh Kudus yang Anda maksud itu adalah Ahmad sebenarnya. Ya, Bapak Saifuddin Ibrahim, saya ucapkan saya mengapresiasi Bapak yang setinggi-tingginya. Karena tadi Bapak mengatakan tidak ada bahasa yang lebih bagus, lebih baik daripada bahasa Arab. Ya, sebagaimana firman Tuhan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Seandainya kalian ragu terhadap Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hambaku Muhammad, buatlah 3 ayat saja semisal Al-Qur'an. Minta tolong kepada Beelzebul, minta tolong kepada Lucifer, saling bahu-membahulah kalian untuk membuat 3 ayat. 3 ayat itu paling pendek di dalam surat Al-Quran. Sampai detik ini tidak ada yang sanggup membuat semisal Al-Quran. Oleh karenanya dengan jujur Bapak tadi mengatakan hanya bahasa Arablah bahasa terbaik di muka bumi ini. Ya, dengan kejujuran ini Bapak tolong merenung. Bapak, iya, bahasa Arab. Jangan mengalihkan masalah batu penjuru dengan Al-Quran. Jangan. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa bahasa Arab bahwa batu penjuru itu adalah Muhammad. Saya bilang batu penjuru itu bukan Muhammad, Yesus Kristus. Kenapa kamu lari ke masalah lain? Lah, begini, Bapak tadi mengatakan kan bahasa Arab adalah bahasa terbaik di dunia ini, di muka bumi ini. Inilah kenapa batu penjuru yaitu Nabi Muhammad SAW datang dari Arab. Agar menjaga autentisitas kitab suci, Bapak, itu yang tidak bisa dinafikan. Lah, tadi Bapak mengatakan sendiri bahwa bahasa terbaik di muka bumi ini, bahasa yang mudah dipahami dan lain sebagainya adalah bahasa Arab. Oleh karenanya, Yeshua HaMashiach menubuatkan Ahmad sang Periklitos, Los Periklitos Dinomisu. Periklitos atau Paraklitos sepadan dengan Ahmad. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-16, Yesus mengatakan Los Periklitos Dinomisu. Aku meminta kepada Bapak Ahmad. Nah, oke. Yonatan Nandar dengarin dulu. Bapak Saifuddin Ibrahim tidak pernah menubuatkan Nabi Muhammad di dalam Injil. Dan batu penjuru itu bukan untuk Nabi Muhammad. Saya sudah jelaskan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 11 dan 12, Efesus 2 ayat 20. Kenapa kamu ngomongnya ngelantur kemana-mana? Bapak Saifuddin Ibrahim, tolong dong kooperatif.
Bapak dari Bukan tadi masalah berbicara. kooperatif. Kamu itu keluar dari jalur. Pertama kita membahas batu penjuru itu, kata kamu Nabi Muhammad. Saya sudah jelaskan bahwa di beberapa banyak ayat yang dimaksud batu penjuru itu Yesus Kristus. Kenapa kok kamu lari mengambil omongan saya bahwa bahasa Arab terbaik di muka bumi? Memang saya katakan itu. Kenapa kamu ngomong ngawur? Begitu loh. Bapak Saifuddin Ibrahim, jaga attitude-nya. Ini dilihat oleh seluruh dunia, mewakili representasi dari Bapak sendiri. Melihat siapa yang ngelantur, apakah Nandar, apakah saya. Lah, saya dari hanya awal ingin pembicaraan, batu penjuru itu bukan Nabi Muhammad, tetapi Bapak, Yesus Kristus. Berdasarkan ayatnya ini. Oke, saya mengomentari Efesus saja deh. Bapak kan ahlul Quran, Bapak kan ahlul hadis, ya. Syarat hadis sahih itu apa saja sih, Pak? Oh, lain cerita. Kamu menguji saya lagi, sama dengan bukan menguji, bisa bahasa Yunani atau enggak gitu. Nah, ini saudara-saudari sekalian, Bapak Saifuddin Ibrahim ternyata bukan ahlul hadis, bukan ahlul Quran. Terbukti saudara. Oke, Bapak. Oke, terserah kamu mau mengatakan monyet, terserah. Saya tidak akan terganggu, Nandar, gitu loh. Bapak, saya mengatakan Efesus aja deh. Efesus itu Bapak adalah perkataan tulisannya siapa Bapak? Bapak harus objektif. Surat dari Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus yang lebih dekat zamannya dengan Yesus, dan Paulus itu sendiri telah mendapat perintah dari Yesus untuk menjadi rasulnya, utusannya. Bapak, di dalam ya kisah KSP, kisah para rasul, kesaksian Paulus itu berkontradiksi. Pasal 22 ayat 9 itu ya, ketika dia memberikan kesaksian tentang keimanannya saja, dia itu dikatakan melihat Yesus. Di ayat lain cuma mendengar, akan tetapi tidak melihat rupanya. Dan kalau kita melihat ya, track record Paulus ini kan dia itu membantai murid Yesus, ya, memusuhi dan lain sebagainya. Inilah sebelum bertobat, Paulus itu jahat, pembunuh, penista. Tetapi setelah bertobat, Paulus tidak pernah membunuh, tidak pernah menghina, tidak pernah membunuh, tidak pernah berperang, tidak pernah bawa pedang. Bapak, ya bawa pedang. Kata Yesus, aku nanti nggak melebar kemana-mana ya. Ini aja, ya. Paulus itu kalau di dalam syarat hadis sahih itu kan harus sikoh. Mungkin sekarang Bapak udah paham sikoh itu apa Bapak? Harus jadi tidak ada syak, tidak ada. Saya nggak tahu itu. Masya Allah. Saya sikoh. Tuh kan ya. Kalau di dalam hadis Bapak, kalau saya mensejajarkan Alkitab dengan Al-Hadis saja itu tidak lebih dari hadis doib begitu kan. Apalagi kalau kita melihat karakter Paulus yang ucapannya itu plin-plan. Di ayat lain mengatakan aku mendengar Yesus tapi tidak melihat Yesus. Di ayat lain lagi malah sebaliknya, aku melihat Yesus tapi tidak mendengar suaranya. Berkontradiksi. Kalau di dalam hadis orang pembohong macam ini udah dibuang hadisnya, mardud, tertolak. Bisa jadi hadis maudhu. Makanya di dalam hadis itu, nah Bapak, ya udah, tadi kan sebenarnya sekarang kamu sadari dirimu, orang Kristen masuk Islam terkutuk oleh Al-Quran sendiri. Gitu aja, enak. Terkutuk bagaimana? Jadi, kamu lebih bagus dari Paulus daripada Yonatan Nandar kalau begitu dong. Al-Quran yang ngomong. Terkutuk bagaimana, Bapak? Justru Bapak, kalau ada yang begitu, gitu. Misalnya kamu menguji saya, apa ngerti kata sikoh? Ngerti nggak bahasa? Oke, kalau di sini saya lihat ya dari argumen mereka berdua ini. Jonathan Nandar berbicara itu dengan dalil, dengan dasar-dasar. Karena apa yang dia sampaikan, dia omongin ini, itu semua termuat dalam Bible atau dalam Alkitab itu sendiri. Di mana historis dari sejarah Paulus atau Saulus ini, bahwa dia sebenarnya orang yang memusuhin dan menyakiti Yesus dan murid-muridnya, bahkan membunuh, menjolimin.
Nah, kemudian dia bertobat. Nah, ini historisnya Paulus ini. Makanya dalam posisi ini Nandar mengatakan bahwa ada kontradiksi, yaitu Paulus ini mendengar perkataan Yesus, ada yang di lain itu melihat. Jadi kontradiksinya di sini perkataan dalam posisi ini yang dibahas gitu loh. Seharusnya Pendeta Saifuddin itu bantah ayat-ayat itu. Benar enggak yang seperti itu ada kontradiksi, dan bagaimana menjelaskannya ini ayat tersebut. Nah, ini sama sekali tidak ada. Cuman menyangkal dengan posisi tidak membahas yang disampaikan oleh Pananda tersebut mengenai kontradiksinya Paulus tersebut gitu di dalam kitab dia sendiri, dalam Bible Perjanjian Baru tersebut. Mari kita simak kembali perkataan dan omongan-omongan yang nggak bisa dibantah oleh Pendeta Saifuddin, tetapi disangkal dengan yang lain, dengan tema yang lain. Coba kita lihat. Ini bahasa itu, ungkapkan apa yang kamu maksud. Udah selesai. Jangan seolah-olah menutup diri apa yang saya katakan bahwa batu penjuru bukan Muhammad. Sekarang kamu lari kemana-mana, lari ke Paulus, lari ke sana kemari. Kita kembali ke pertanyaan saya. Beseli atau teokai, ya, dot hesetai etni. Etni itu bahasa Yunani. Kalau di dalam bahasa Ibraninya apa, Bapak? Coba. Ya. Kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada etni. Etni itu Bangsa padanan lain. kata di dalam bahasa, ya tuh, padanan kata, etnos ya. Padanan kata di dalam bahasa Ibraninya apa etnos, Bapak? Sekarang kan Bapak sudah tahu bangsa lain itu etnos. Kalau di dalam bahasa Ibrani, apa? Bahasa Arabnya sya'bun. Saya nggak bertanya bahasa Arab. Yang saya tanya adalah mau menjawab dalam bahasa Ibrani. Oke, saya jawab. Makanya, nah disinilah saya nilai memang nggak ngerti tema, nggak ngerti topik, dan nggak ngerti bahasan dari Matius 21 ayat 42-43. Jadi tidak ada kena sama sekali jawaban dari pendeta ini. Seharusnya dia bantah mengenai batu penjuru yang diberikan kepada bangsa lain itu gitu loh. Kan dibantah, bangsa lain itu siapa, kan bantah. Nah, ternyata tidak ada bantahan sama sekali dari pendeta ini. Bahkan dia mengatakan bahwa itu dari Yesus, nggak nyambung gitu loh. Nggak nyambung sama sekali. Yang berkata Yesus, ya terus yang dikatakan dengan bangsa lain tuh Yesus juga nggak nyambung. Jadi intinya sebenarnya ini pendeta nggak ngerti dalam Matius 21 ayat 42-43 gitu loh. Jadi ya silahkan Anda menilai dalam posisi ini kira-kira yang diajarin terbang itu siapa gitu loh. Pak Pendeta Saifuddin atau Ustadz Nandar ini yang diajarin terbang. Ya sama aja gini loh. Mengajarin ikan berenang. Ya kan, ikan ini berenang tapi mau diajarin gitu loh. Ya ini sama saja mengajarin ikan berenang juga sama nih. Burung terbang mau diajarin. Ikan berenang mau diajarin, ya kira-kira yang ngajarin ini siapa gitu loh. Coba kita lihat buktinya. Pendeta Saifuddin yang seolah-olah pintar ternyata ya nggak ada sama sekali, 0 nilainya, nggak bisa jawab sama sekali. Karena saya tahu historis dia sebelum dia menjadi orang murtad, dia berasal dari Islam. Nah makanya karena dia tidak mengerti, tidak menguasai bahasa Ibrani, bahasa Yunani yang asli dalam bahasa itu gitu loh. Dan ini penting karena untuk menjelaskan teks ayat di dalam Bible, dalam Alkitab itu harus bahasa Yunani dan Ibrani dikuasain. Bagaimana Anda mau mengerti maksud sebenarnya dalam Bible itu gitu loh. Dan ini tidak terjadi pada Pendeta Saifuddin. Hasilnya begini, coba lihat. Iya doang gitu loh. Ketawa-ketiwi tapi iya doang, coba lihat. Saya jawab ya. Oke, Bapak gitu. Saya jawab. Bapak saya jawab ya. Etni atau etnos itu adalah bangsa lain. Kalau di dalam perspektif bahasa Ibrani di dalam Perjanjian Lama itu adalah goyim. Goyim itu dimaksudkan untuk orang-orang di luar orang Yahudi. Nah, dari sini sudah jelas dari ayat 42 sampai 43 dinyatakan kerajaan Allah dari mulai ayat 42
42 tadi sudah saya jelaskan, akan dicabut daripadamu dari bangsa Yahudi kepada bangsa lain yang bukan dari orang Yahudi, yaitu bangsa Ismail. Karena kita tahu Apinu Abraham, bapak kita Abraham, bapak segala bangsa, itu kan mempunyai anak dua, yaitu Ismail. Yang pertama, anak perjanjian yang dikorbankan itu. Yang kedua adalah Ishak, bapak. Ya, nah ya dari Ishak punya anak Yakub, Esau. Dari Esau, ya dari Yakub ini punya anak 12 Bani Israel. Karena orang Israel itu membangkang, tidak taat hukum Taurat, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Isa alaihissalam tidak dipercaya sebagai nabi oleh bangsa Israel. Malah ada konspirasi antara Romawi dan Yahudi untuk membunuh Nabi Isa. Oleh karenanya di dalam Matius 21 ayat ke-33 sampai dengan 41, Yesus membuat perumpamaan bahwa anak pemilik kebun akan dibunuh, ya, dan kerajaan Allah akan dicabut, ya kan, karena Yesusnya telah dibunuh. Meskipun dalam perspektif kalau kita mengeksplorasi Alkitab, yang dibunuh itu bukan Yesus, ya. Akan tetapi saya tidak berbicara itu. Kerajaan Allah akan dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada etnos atau goyim, bangsa lain. Tidak mungkin bangsa lain itu adalah Yesus sendiri, itu yang pertama. Dan tidak mungkin nubuatan ini tidak tergenapi kecuali digenapi oleh bangsa Arab. Karena kalau kita melihat ayat ini tidak... Sudah, kamu kebanyakan ngomong, ngelantur kemana-mana, kamu sudah berbicara tentang Ismail dan Ishak. Kamu harus kembali dulu kepada kitab Kejadian. Siapakah yang diberikan perjanjian kekal itu? Bukan kepada Ismail, Nandar. Kejadian 17 ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, malaikat istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi tidak akan diberikan kepada bangsa manapun. Walaupun Yesus mengatakan seperti itu, tetapi kerajaan Allah itu akan diterima siapa saja yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, di sini saya kembali menanggapi argumen Pak Pendeta ini ya. Walaupun katanya dalam Matius ini Yesus berkata seperti itu, coba lihat. Dia mengatakan walaupun katanya Yesus mengatakan seperti itu, tapi katanya tetap kenubuatan itu dikasihkan kepada bangsa lain. Berarti konteks dari ayat Matius 21, 42, 43 ini berkontradiksi kalau dia mengatakan seperti itu. Ini bangsa lain ini siapa, ya kan? Yang berkata Yesus. Nah, akan diberikan kepada suatu bangsa yang lain yang menghasilkan sebuah kerajaan itu. Jadi siapa ini kira-kira? Nah, di dalam posisi ini kan Nabi Abraham itu mempunyai anak Ishak dan Ismail. Nah, tadi Yonatan Nandar juga berkata bahwa yang dikorbankan itu Ismail, bukan Ishak. Nah, tidak ada juga bantahan dari pendeta ini gitu loh. Nah, itu mengatakan kalau saya nilai apapun yang disampaikan oleh Yonatan Nandar ini tidak ada bantahan sama sekali dari pendeta ini bahwa yang dikorbankan itu Ismail. Jadi ini saya nilai apakah memang keilmuan dari pendeta Saifuddin ini tidak nyampe ke sini atau bagaimana, karena yang dikorbankan dalam ajaran Kristen itu Ishak. Nah, ini juga tidak ada bantahan gitu loh, seharusnya dibantah walaupun ini meleset sedikit dari bahasan topik batu penjuru, tetapi kalau bila dikorelasikan karena dia mengatakan dari jalur Abraham penciptaan segala macam sampai kejadian itu seharusnya dijawab juga, dibantah gitu loh. Dan ini tidak terbukti dari pendeta Saifuddin Ibrahim. Inilah nilainya bahwa memang orang ini tidak menguasai apapun dalam bahasa Alkitab itu. Buktinya ini loh. Ini nggak bisa dibantah sama sekali. Nggak ada sama sekali, coba lihat. Bantahannya nggak nyambung. Dia ada mencoba untuk menyangkal tapi nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung dalam konteks ayat ini. Kita lihat, nolak, menyimpang, meninggalkan Yesus Kristus akan celaka, tidak bisa hidup kekal selama-lamanya. Jadi bukan kerajaan di dunia ini, Bung Nandar. Pantas saja kamu murtad,
tak pantas aja kamu mu'alaf gitu. Karena kamu nggak bisa membaca baik Alkitab. Ngaku pelaku firman, tetapi kamu meninggalkan Yesus. Apa artinya, Saudara Nanda? Bapak, masa batu penjuru dibilang? Oke, Bapak, terima kasih Bapak. Saya rasa begini. Halo Bapak. Tolong Bapak. Itu moderator. Ini orang nggak bisa diajak. Ya, saya mau mengucapkan saya mau pamit. Saya mau pamit. Saya mau pamit Bapak. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak ya. Dan teman-teman yang murtadin dari seluruh Indonesia, saya tunggu live streaming di channel saya pukul ya. Tetapi Allah mewajibkan itu. Allah mewajibkan ketika musuh sudah dengan sangat lenggang kangkung membantai saudara kita, menguasai tanah air kita, menghancurkan masjid-masjid. Oke, di sini kita sudah simak semua ya apa yang disampaikan oleh mereka berdua ini, dan tentunya saya lihat tidak ada sedikit pun bantahan dari pendeta Saifuddin ini mengenai Matius 21 ayat 42 dan 43. Dan juga dia tidak juga bisa membantah dari apa yang disampaikan oleh Yesus ini, bangsa yang lain itu siapa. Bangsa lain itu juga tidak dibantah. Bahkan dia cuma mengatakan ini loh, tapi dia tidak membahas bangsa yang lain yang dalam konteks dan teks ayat Matius 42 dan 43 ini. Sebagaimana saya sampaikan kepada semua di sini, para pemirsa dan saudaraku, bahwa sebenarnya kenubuatan Nabi Muhammad SAW itu sudah jelas di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran itu datang. Gunanya untuk apa? Sebenarnya Islam itu tidak ada kepentingan apapun, hanya menerangkan dan menjelaskan. Sekali lagi, menerangkan dan menjelaskan, semoga menjadi hidayah bagi orang yang di luar Islam, dan semoga juga menjadi kajian keilmuan untuk menguatkan kualitas keilmuan tentunya dalam perbandingan agama maupun untuk yang Islam, sebagai perbandingan apologet itu untuk menggali sebenarnya yang terjadi, saksi sejarah atau apapun dalam berbicara mengenai keilmuan dalam agama-agama itu sebenarnya sasaran dalam Islam itu sendiri. Jadi apapun sebenarnya tidak berpengaruh dalam Islam itu, ada atau tidak kenubuatan Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab sebelumnya juga tidak berpengaruh. Justru di sini Islam itu unsur dakwah, unsur menjelaskan dan menerangkan itu semoga menjadi hidayah, sekali lagi semoga menjadi hidayah orang di luar Islam itu sendiri. Jadi ini yang ingin saya garis bawahi dan sampaikan mengenai kenubuatan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.